Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini untuk sama-sama kita belajar IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai gerak dan gaya untuk materi IPA kelas 8 di semester ganjil. Lanjutkan materi minggu lalu mengenai gerak. Ada satu jenis gerak lagi yang akan kita bahas, yaitu gerak jatuh bebas. Sebenarnya gerak jatuh bebas ini sama saja dengan gerak lurus berubah beraturan. Cuma di sini percepatan yang terjadi itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, karena di sini yang kita tinjau geraknya gerak jatuh ya. Nah, pada gerak jatuh bebas nilai percepatan gravitasi itu kita samakan saja ya, nilainya itu 9,8 meter per second kuadrat, atau biasanya juga dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti kalau misalnya di soal tidak disebutkan atau tidak diketahui nilai percepatan gravitasinya, kita boleh langsung gunakan nilai 10 meter per second kuadrat. Jadi ada beberapa soal mengenai gerak jatuh bebas atau gerak yang dipengaruhi gravitasi ini yang tidak diketahui gravitasinya, itu kita tinggal masukkan saja nilainya 10 meter per second kuadrat. Nah, pada gerak jatuh bebas, benda dilepaskan dari ketinggian tertentu tanpa diberikan kecepatan awal. Jadi pada gerak jatuh bebas ini, ketika benda dijatuhkan itu tidak dikasih kecepatan awal ya. Jadi benda hanya dijatuhkan begitu saja, gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa diberikan kecepatan awal, atau V0-nya itu sama dengan 0, berarti benda tersebut bergerak dengan jenis gerak jatuh bebas. Nah, ini salah satu gerak jatuh bebas adalah saat melakukan terjun payung, tapi ini sebelum parasutnya dibuka gitu ya. Ini adalah contoh dari gerak jatuh bebas. Oke. Nah, untuk rumus-rumus gerak jatuh bebas ini hampir sama dengan GLBB, tapi di sini nilai percepatannya seperti yang tadi kita bahas ya. Percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi atau G, yang nilainya tadi 10 meter per second kuadrat. Itu rumus yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Tapi karena ini adalah gerak jatuh bebas, jadi V0 nya itu sama dengan 0 atau tidak ada kecepatan awal. Jadi dirumuskan seperti berikut. Vt sama dengan G dikali T, dengan G nya ini adalah percepatan gravitasi dan T nya ini adalah waktu. Lalu yang kedua, ada Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, atau Vt sama dengan akar 2GH. Dengan Vt ini adalah kecepatan kecepatan saat benda jatuh gitu ya. Kecepatan saat benda jatuh, Vt sama dengan akar 2GH, dengan H nya adalah ketinggian atau lintasan yang dilalui oleh benda saat jatuh gitu. Yang terakhir, untuk mencari nilai ketinggian itu kita bisa gunakan rumus H sama dengan setengah Gt kuadrat. Ini kalau ada yang masih ingat rumusnya, itu dari yang rumus S sama dengan V dikali V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Tapi karena di sini tidak ada kecepatan awal, jadi V0 nya kita hilangkan. Lalu percepatannya tadi yang seperti sudah dijelaskan, percepatan A kita ganti dengan percepatan gravitasi atau G. Ya, ini ada contoh soalnya. Misalnya ada sebuah bola dijatuhkan secara bebas dari gedung dengan ketinggian 20 meter. Yang pertama, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk bola mencapai tanah. Yang kedua, kecepatan saat bola menyentuh tanah. Ya, diketahui nilai G-nya sama dengan 10. Di sini di soal tidak diketahui ya. Nilai G-nya itu tidak diberikan, jadi kita gunakan 10. Yang kedua, nilai H-nya atau ketinggiannya 20 meter. Yang ditanyakan yang A-nya itu nilai waktunya berapa, lalu yang B-nya itu kecepatan akhirnya berapa, atau kecepatan saat menyentuh tanah itu berapa. Yang pertama, untuk rumus kecepatan akhir, ini untuk rumus ketinggian ya, bukan kecepatan akhir. Rumus untuk mencari ketinggian itu sama dengan setengah dikali G dikali T pangkat 2. Nah, dengan aturan pindah ruas dalam matematika,
itu kita bisa pindahkan yang T-nya itu ke sebelah kiri, terus yang variabel lain selain T itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang G-nya itu pindah ruas jadi ke bawah ya, ini pindah ke bawah, lalu yang H-nya tetap ya di posisinya. Jadi angka 2-nya setengahnya pindah ruas, jadi setengahnya pindah ruas, yang 2-nya pindah ke atas dari pembagian, lalu yang G-nya perkalian pindah ke bawah, seperti itu. Ini sekali lagi bukan rumus kecepatan akhir ya, ini rumus untuk lintasan yang diketahui, lintasan yang ditanyakan atau ketinggiannya, rumus untuk mencari ketinggian. Lalu hasilnya adalah T pangkat 2 sama dengan 2 dikali H-nya 20 meter, lalu kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ini tinggal kita kalikan lalu kita bagi. 2 dikali 20 sama dengan 40 dibagi 10, hasilnya sama dengan 4. Tapi ingat di sini nilai T itu masih T pangkat 2. Jadi masih ada pangkat 2-nya. Untuk mencari nilai T-nya atau nilai waktunya saja, pangkat 2-nya ini harus kita hilangkan dengan cara mengakarkan bagian yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Jadi T sama dengan akar kuadrat dari 4. Hasilnya adalah 2 detik. Jadi untuk yang nomor 1, untuk mencari waktu tempuh atau waktu ketika bola untuk mencapai tanah, itu adalah kita gunakan rumus yang H sama dengan setengah GT kuadrat, kita cari nilai T-nya. Gitu. Lalu yang kedua, nilai kecepatan saat menyentuh tanah. Di sini rumusnya adalah Vt sama dengan G dikali dengan T. Tadi kita udah tahu nilai T-nya sama dengan 2 detik dan G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Ini tinggal kita kalikan saja, 10 dikali 2 sama dengan 20 meter per detik. Atau juga bisa menggunakan rumus tadi yang sudah dijelaskan di awal, Vt kuadrat sama dengan 2 dikali GH. Karena di sini ada kuadrat, maka kuadrat ini harus kita hilangkan dulu dengan mengakarkan bagian yang ruas sebelah kanan. Jadi rumus Vt atau kecepatan akhirnya, kecepatan saat menyentuh tanah, sama dengan akar 2G H. Hasilnya 2 akar 2 dikali 10 dikali dengan 20, atau akar dari 400. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Jadi mau pakai rumus yang atas boleh, mau pakai rumus yang bawah juga boleh, tinggal pilih aja salah satunya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya? Secara sederhana, gaya ini atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai force. Nah, ini nanti akan berpengaruh bahasa Inggris ini, force ini dengan penyimbolan gaya yang menggunakan huruf F ya. F itu singkatan dari ini, force, dari bahasa Inggris. Gaya ini secara sederhana didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Ketika suatu benda diberikan gaya, benda itu akan berpindah atau dapat juga berubah wujudnya. Kenapa dapat berpindah? Nanti kita akan bahas gitu ya. Yang pertama, ketika benda dikasih gaya dorong atau diberikan gaya dorong, misalnya di sini ada mobil. Mobil ketika diberikan gaya dorong yang cukup, maka mobil tersebut dapat berpindah gitu. Atau juga dapat merubah bentuk suatu benda gitu, dapat mengubah bentuk suatu benda. Misalnya di sini ada balon diberikan gaya tekan, balon tersebut akan berubah bentuknya gitu. Jadi tadi kita sudah tahu ya, gaya itu adalah bisa berupa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Ya, secara sederhananya seperti itu. Dan gaya dapat mengubah posisi benda atau memindahkan benda, atau juga bisa mengubah bentuk dari suatu benda. Nah, dalam gaya ini yang pertama kita akan bahas adalah hukum pertama Newton atau hukum 1 Newton. Apa itu hukum ke-1 Newton? Di sini saya bacakan aja ya. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ya, bergerak lurus beraturan, kecepatannya tetap ya. Kita udah pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kecuali ada gaya luar yang diberikan pada benda. Maksudnya seperti apa? Nah, ini ada penjelasannya. Semua benda itu punya sifat
kemalasan atau sifat dalam fisika kita sebut sebagai kelembaman. Artinya kelembaman atau kemalasan ini seperti apa? Benda yang diam akan malas untuk bergerak kecuali diberikan gaya dari luar untuk bergerak. Sebaliknya juga, benda yang bergerak akan malas untuk diam kecuali ada gaya luar yang memaksa benda untuk berubah posisinya atau kedudukannya menjadi diam. Contohnya misalnya kalau ada meja itu nggak bakalan bergerak ya, karena sifatnya meja itu malas. Kecuali kita kasih paksaan dari luar atau kita kasih gaya dari luar, kita dorong mejanya baru dia bisa bergerak, seperti itu. Atau juga benda yang bergerak, misalnya kalian sedang naik motor dalam posisi bergerak, supaya berhenti harus dikasih gaya paksaan untuk dia berhenti dengan cara menekan rem misalnya, gitu. Jadi tadi yang dimaksud dengan hukum Newton 1 ini adalah mengenai sifat malas atau sifat kelembaman dari suatu benda, di mana benda yang diam akan tetap diam kecuali ada paksaan dari luar, dan sebaliknya benda yang bergerak akan terus bergerak kecuali ada paksaan dari luar untuk menghentikan benda tersebut. Tuh. Nah, dalam hukum Newton 1, nah kita bisa lihat gambarnya di atas, ada sepeda, ada gambar mobil ya. Kita akan lebih sulit untuk mendorong mobil dibandingkan dengan mendorong sepeda untuk membuat benda-benda tersebut bergerak, gitu. Kenapa? Karena di sini mobil ini punya massa yang lebih besar dibandingkan dengan sepeda. Artinya semakin besar massa benda, maka nilai kelembamannya juga akan semakin besar. Jadi massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda. Misalnya mobil ini kan massanya bisa sampai sekian ton gitu ya, bisa 2 ton atau 3 ton atau beberapa, kalau dikilogramkan beberapa ribu kilogram gitu ya. Sedangkan sepeda ini mungkin hanya beberapa belas kilogram, 10 kilogram atau 11 atau sampai 20 kilogram lah, seperti itu. Artinya massa si sepeda ini lebih kecil daripada massa mobil. Jadi mobil ini ketika dia diam akan lebih sulit untuk digerakkan, atau kita dorong dia akan lebih berat lah, seperti itu, untuk bisa bergerak. Dan sebaliknya juga, ketika mobil ini bergerak, itu juga akan lebih sulit untuk dihentikan dibandingkan dengan menghentikan sepeda yang sedang bergerak, gitu. Itu yang dimaksud dengan kelembaman. Jadi kelembaman itu adalah gampangnya itu ukuran massa suatu benda itu berpengaruh terhadap kelembaman. Dengan tadi satuan massa itu adalah kilogram, gitu. Jadi semakin besar kilogramnya atau massanya, maka dia akan lebih sulit untuk digerakkan ketika diam, dan lebih sulit untuk didiamkan ketika bergerak. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton. Pada hukum kedua Newton dinyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan jumlah resultan gaya luar yang diberikan pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau dirumuskan seperti ini: A sama dengan sigma F dibagi dengan M, gitu. Dengan A nya ini adalah percepatan yang dihasilkan, percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Sigma F ini adalah jumlah gaya, satuannya Newton. Nah, yang ini ada sigma ya. Sigma itu artinya, kalau dalam matematika, sigma itu artinya penjumlahan. Jadi jumlah gaya itu maksudnya ada berapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nanti kita akan lihat ya di contoh soalnya. Lalu yang terakhir ada M atau massa, kilogram. Tuh. Apa sih maksudnya? Nah, ini dia. Jika benda diam diberikan gaya, maka benda pun mengalami percepatan yang nilainya berbanding lurus dengan gaya. Jadi semakin besar gayanya yang diberikan pada benda, maka benda akan mengalami percepatan yang semakin besar. Jadi misalnya di sini ada pesawat gitu ya, diangkat sama Superman, mau dikasih gaya mau terbang gitu. Kalau misalnya gaya yang diberikan Superman ini lebih besar, maka pesawat tersebut akan bergerak lebih cepat atau percepatannya akan lebih besar. Sebaliknya juga, kalau misalnya gaya dorong yang diberikan ini lebih kecil, maka percepatannya juga akan lebih kecil, begitu. Sebaliknya juga, jika benda yang bergerak diberikan gaya yang berlawanan dengan arah geraknya, maka benda akan mengalami perlambatan atau nilai
perlambatan ini udah kita bahas dulu ya. Nilai negatif dari percepatan atau percepatan yang nilainya negatif itu disebut sebagai perlambatan. Lalu massa berbanding terbalik dengan percepatan yang dihasilkan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya massanya semakin besar, maka dengan gaya yang sama akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Nah, ini ada contoh soalnya. Sebuah mobil yang memiliki gaya dorong mesin sebesar 1000 Newton melaju di jalanan dan mengalami gesekan atau hambatan sebesar 200 Newton. Jika massanya di sini diketahui 1200 kg, maka hitunglah percepatan yang dialami oleh mobil. Di sini kita bisa lihat ada gaya dorong yang arahnya ke kanan, besarnya 1000 Newton. Ini gaya dorong mesinnya. Lalu gaya hambatan atau gaya gesekan yang arahnya ke kiri, besarnya 200 Newton. Karena di sini ada dua jenis gaya, maka gaya ini nanti kita akan jumlahkan antara gaya pertama dengan gaya kedua. Itu ya, diketahui massanya tadi 1200 kg. Gaya pertamanya 1000 Newton, gaya keduanya 200 Newton. Yang ditanyakan adalah nilai A-nya atau percepatannya. Kita jawab. Tadi kita tahu bahwa dari rumus untuk hukum Newton kedua, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau percepatan sama dengan jumlah gaya dibagi dengan massa. Nah, di sini jumlah gayanya kenapa dikurang? Jadi 1000 dikurang 200. Jadi, sigma ini bisa karena gaya itu adalah besaran vektor yang dipengaruhi oleh arah ya. Kalau kita lihat tadi, kita balik lagi ke slide selanjutnya ya, sebelumnya gaya dorong itu kan ke sebelah kanan, sedangkan gaya hambatan ke sebelah kiri. Artinya kedua gaya ini arahnya berlawanan. Ketika berlawanan, kita tetapkan saja untuk arah kanan itu misalnya positif ya, biasanya kayak gitu. Arah kanan itu positif, arah kiri itu negatif, kecuali kasih tahu ya di soal misalnya kirinya itu positif, itu bisa hasilnya beda. Tapi kalau tidak diketahui, biasanya arah kanan itu kita tetapkan sebagai positif dan arah kirinya negatif gitu. Jadi di sini dihasilkan gaya hambat itu adalah negatif karena sebelah kiri. Jadi di sini gaya dorong dikurangi dengan 200 gaya hambatannya. Itu dibagi dengan massanya 1200 kg. Jadi plus minusnya ini dia akan muncul ketika kita melihat arah gayanya. Jadi kalau gayanya searah itu berarti kita tambah. Tapi kalau gayanya perlawanan arah seperti pada soal itu tinggal kita kurang. Sama dengan 800 dibagi dengan 1200 kg. Atau kalau disederhanakan 2/3. Jadi nilai percepatannya sama dengan, ini kalau kita ubah ke desimal jadi 0,667 meter per second kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2 ya. Sebuah peluru dengan massa 5 gram ditembakkan dari sebuah senapan runduk oleh seorang sniper. Jika peluru mengalami percepatan sebesar 5000 meter per second kuadrat, hitunglah gaya dorong pada peluru. Di sini diketahui massanya 5 gram, atau massa ini harus kita ubah dulu ya, karena satuannya masih gram, ini harus kita ubah menjadi satuan SI-nya. Massa itu satuan SI-nya kilogram. Ketika kita ubah jadi kilogram, ini tinggal kita bagi 1000 saja. Hasilnya adalah 0,005 kg dengan percepatannya 5000 meter per second kuadrat. Dari rumus pada hukum Newton kedua, itu tinggal kita pindah ruaskan saja. Pada hukum Newton kedua tadi kan A sama dengan F dibagi M, ini tinggal kita pindah ruaskan karena yang dicari adalah F atau besar gayanya. Secara matematis ini tinggal kita pindah ruas menjadi F sama dengan M dikali dengan A, dengan nilai M-nya 0,05 kg dan A-nya 5000 meter per second kuadrat. Ini tinggal kita kalikan saja. Hasilnya ketika kita kalikan adalah 25 Newton. Lanjut, sekarang kita masuk ke hukum Newton yang ketiga. Pada hukum Newton ketiga ini dijelaskan bahwa untuk setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi. Jadi ada gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, tapi arahnya berlawanan. Jadi untuk setiap gaya akan ada gaya pasangannya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau dirumuskan seperti ini, F aksi itu sama dengan min F reaksi.
tanda negatif ini menyatakan bahwa arah gaya yang dihasilkan atau gaya reaksinya ini berlawanan dengan arah gaya aksinya, dengan nilainya sama. Misalnya sama tapi arahnya berlawanan, gitu ya. Contoh yang paling sederhana mungkin yang suka main game online perang-perangan gitu ya, model seperti PUBG dan sebagainya, ada yang namanya recoil, efek recoil atau hentakan pada senjata api, yang merupakan salah satu bukti berlakunya hukum ketiga Newton. Jadi gaya aksi peluru yang melaju keluar dari senjata akan menghasilkan gaya hentakan ke belakang pada senjata seperti ini ya. Jadi ketika peluru ditembakkan akan ada gaya dari peluru, misalnya di sini ke sebelah kiri, maka akan terjadi hentakan atau gaya recoil ke sebelah kanan. Nah itu adalah contoh dari aksi reaksi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lainnya, ada yang bisa memberikan beberapa contoh lain ya, seperti itu. Nah ini adalah latihan soalnya, silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sekian saja untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita kembali bertemu di materi selanjutnya jika ada kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.